Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Gustin Widana Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi 2021-2022, jurusan D3 Keperawatan dengan NIM PO 71-2002-163. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan peradaban manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus bagi berikut. Yang pertama, hakiki. Maksud dari hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau peradaban lainnya, atau perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya apa? Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak dapat dibagi. Apa sih maksudnya? Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pasal ayat 1, 2, ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang kuasalitas. Seseorang mendapatkan hak-haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah sifatnya yang universal. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkannya. Akan tetapi karakteristik penegakan tergantung pada pengaruh pembedaan, yaitu ideologi dan kebudayaan yang dianut oleh masing-masing negara. Begitu pula di negara Indonesia, penegakan HAM dipengaruhi oleh ideologi Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada keberlangsungan hidup negara.
Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, contohnya, sila pertama yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, dan sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga mengamatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sila keempat mengamankan unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan sila terakhir, sila kelima, mengakui hak milik per orang yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional berupa yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Dan yang kedua, ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 29/1969 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Perpu nomor 1/1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang kelima, PP Peraturan Perundangan nomor 2/2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam penegakan hak asasi manusia. Dan keenam adalah Kepres nomor 50/1993 tentang Komnas HAM. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Nilai praktis merupakan realistis nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Sebagai contohnya saja, nilai cinta tanah air. Pada masa penjajahan, nilai ini diwujudkan dengan berjuang mengusir penjajah. Namun di era kemerdekaan ini, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Selanjutnya itu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Namun dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Kemudian masuk kepada faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Yang mendorong pelanggaran HAM diantaranya yang pertama itu sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang yang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Jadi untuk menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut tetapi tidak mengikuti kewajiban yang diabaikannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Sikap ini berakibat munculnya perilaku penyimpangan terhadap hak asasi manusia karena perilaku tidak mau tahu kalau orang lain mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati. Dan ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai keberadaan orang lain. Itu merupakan salah faktor-faktor internal dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saja,
tindak pidana korupsi yang menyebabkan dilanggarnya orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan memicu munculnya kasus-kasus lain. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, pertemanan di media sosial yang berujung pelecehan seksual. Yang keempat, yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang dibiarkan sehingga memicu pelanggaran hak asasi manusia serta perbudakan, perampokan, dan lain-lain lagi. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yang pertama itu kerusuhan Tanjung Priuk. Kerusuhan Tanjung Priuk itu pada tanggal 12 September 1984 yang terjadi sangat riuh. Dan yang kedua itu penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa TRI Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi tanggal 13 November 1998 dan 24 September 1999. Dan yang kelima, ini penculikan aktivis pada tahun 1997 dan tahun 1998. Tadi itu adalah beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hak, bangsa Indonesia mempertimbangkan pada kedudukan negara Indonesia sebagai negara berkedaulatan. Di satu sisi, dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional. Di sisi yang lain, adapun langkah-langkah strategis yang diambil meliputi yang pertama, ini pembentukan Komnas HAM, yang kedua, pembentukan instrumen HAM, ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri setinggi lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian perlindungan dan penelitian penyuluhan, pemantauan integrasi dan menyedia terhadap persoalan hak asasi manusia. Kemudian kita lanjut kepada wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional HAM mempunyai beberapa wewenang, di antara yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kemudian masuk Komisi Nasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama itu Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan yang kedua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, keempat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perempuan, KKRN. Dan kemudian kita masuk kepada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hak hukum serta memberikan arahan pada proses penegakan hak asasi manusia. Adapun perundang-undangan yang telah ditentukan di antaranya yang pertama, ditentukan di ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan di bawahnya. Yang kedua,
meratifikasi instrumen hak asasi manusia selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti Convention on the Elimination of Racial Discrimination yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, International Convention on Civil and Political Rights yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kemudian pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Wewenang Pengadilan HAM meliputi yang pertama, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang dilakukan oleh WNI dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Yang ketiga, wewenang tersebut di atas hanya berlaku bagi warga negara di atas usia 18 tahun. Dan yang terakhir yaitu membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seseorang yang tidak dapat memiliki hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia, di antaranya dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia lainnya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan sedikit mengenai harmonisasi dan keadilan sesuai Pancasila, lebih dan kurangnya